Oke guys, jadi kali ini kita dari kelompok 5 PDB 33 bakal keliling di makam Belanda Maleng yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur, teman-teman. Oke, ikuti keseruan kita dan apa saja sih yang bisa kita dapat di makam Paneleng ini, teman-teman. Ikuti keseruan kita. Ayo, Mas. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama kita. Saya dan Ojan, saya Rizal Hamdani selaku perwakilan dari kelompok 5 PDB 33. Nah, kita sekarang ada di makam Belanda, tepatnya di mana Mas Ojan? di Jalan Peneleh, teman-teman. Di Jalan Peneleh di Surabaya, teman-teman. Bisa dilihat kan Mas Ali selaku videografer sekeliling Dari makam Belanda. Nah, tak lupa juga kita juga bersama narasumber kita yang akan memberikan insight dan beberapa informasi penting yang ada di makam Belanda ini. Kita bersama Pak Nano, benar Pak Nano? Nah, kita ingin bertanya nih Pak Nano, gimana sih Pak awal mulanya ini kok bisa jadi makam Belanda dan sejarah secara umumnya yang Bapak ketahui, dan ada siapa saja sih Pak tokoh-tokoh penting yang ada di sini beserta sesuatu yang dilakukan tokoh tersebut? Misi Pak Nano. Iya. Di sini makam Peneleh dibukanya itu tahun 1847. Memang dari dulu itu memang sudah ada ya, zaman India Belanda. Jadi tahun 1847 itu makam ini dibuka, diresmikan dan ditutup tahun 1930. Itu berarti 1930 tidak boleh lagi Tidak ada pemakaman lagi, karena terkecuali tumpang. Kalau tumpang masih ada. tumpang. Itu seperti apa Pak? Tumpang ditumpuk. Oh, Ditumpuk. di satu makam tuh ada Iya, dua mayat. tapi dibatasi. Oh, Tapi itu dibatasi. harus keluarganya Pak. Iya betul, harus family. Dan di sini juga ada beberapa tokoh, misalkan di belakang ini ada PJB Peres yang besi hitam itu. Itu pejabat komisaris Belanda. Salah satunya itu, ada lagi Biarawati, jumlahnya 47 orang. Dia pendiri Sekolah Santa Maria Yang ada di Surabaya ini yang ada di Surabaya. Terus ada lagi beberapa lah, banyak itu. Ada 8. Jadi di sini keluasan makam itu 4,5 hektar. Dan di sini terkenalnya tuh makam Eropa, berbagai macam negara, ada Italia, ada Jepang, ada Inggris, Prancis, Jerman juga ada. Dan di sini pula makam jadi makam terbesar se-Asia dengan bangunan masih original. Asia ya. Se-Asia. Jadi bangunan terbesar tidak ada lagi, dengan bangunan originalnya tanpa direnovasi. Berarti ini tanpa pembugaran sama sekali. Tanpa pembukaan. Meskipun ada yang rontok, ada yang jatuh, ada yang lopo, kita tidak berani merenovasi karena apa? Bahan bangunan dengan yang dulu dengan sekarang beda. Bahan campuran untuk membangun gitu. Jadi takutnya nambah merusak gitu ya. Nah, takutnya nanti ada kunjungan lah kok beda bangunannya. Daripada begitu kita biar tahu. Biar esensi sejarahnya itu Nah, masih Karena kental. historisnya Betul. ada. Itu sejarahnya sini tuh itu. Oh, iya. Jadi di sini tuh Dekadensi moral adalah tanda menurunnya nilai dan karakter dalam diri kita dan anak-anak bangsa zaman sekarang. Mereka makin jauh dari norma dan jadi diri mereka. Apalagi di tengah derasnya arus globalisasi ini yang dapat menyebabkan melemahnya pendidikan karakter dan kurangnya keteladanan, dan dari penggunaan teknologi yang tanpa kontrol ini dapat memperburuk dari dampak globalisasi ini. Terlihat jelas dari rasa nasionalisme mereka itu menjadi lemah, kepedulian sosial mereka menurun, dan banyak yang mulai kehilangan arah. Nah, dari makam Eropa Peneleh ini jadi pengingat bahwa moralitas itu bukan sekadar aturan ya, tapi cerminan bagaimana kita menghormati sejarah dan menjaga identitas bangsa. Makam Peneleh merupakan salah satu situs budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Diresmikan oleh Dr. Robert Baron van Hevell pada 1 Desember 1847, makam ini merupakan makam Eropa kedua di Surabaya yang dirancang paling luas dan paling mewah se-Hindia Belanda. Dengan luas 5,4 hektar, pemakaman ini mampu menampung sekitar 33.000 jenazah. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di sini diantaranya adalah Pieter Merkus yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-47 dan Van de Tuk yang merupakan pencetus bahasa Indonesia. Tak hanya dari kalangan pejabat, makam ini dulunya juga digunakan untuk memakamkan warga-warga Eropa, bahkan terdapat beberapa orang Jawa yang dimakamkan di sini. Makam ini bukan hanya tempat bersejarah,
tetapi juga saksi bisu kehidupan masyarakat zaman dahulu, baik dari kalangan Belanda maupun pribumi. Dari makam ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat pada zaman itu sangat menjunjung tinggi nilai moral, seperti rasa hormat terhadap orang lain dan penghargaan terhadap jasa. Hal-hal yang sudah jarang kita temui pada kehidupan modern saat ini, seakan-akan masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan pentingnya moral. Fenomena inilah yang bisa kita sebut sebagai dekadensi moral atau penurunan nilai moral yang membuat orang semakin acuh terhadap sejarah, budaya, dan lingkungan sekitarnya. Makam Eropa yang terletak di kawasan Peneleh, Surabaya memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami sejarah dan warisan budaya bangsa. Di dalamnya terdapat banyak makam dari tokoh-tokoh penting pada masa kolonial, termasuk pejabat, pemerintah, pendeta, dan warga Eropa yang pernah menetap di Surabaya. Di balik setiap batu nisan tersimpan kisah tentang masa lalu, tentang pertemuan budaya, perjuangan, ketimpangan sosial, dan perubahan zaman. Dari hasil observasi dapat memperoleh beberapa pembelajaran penting. Pertama, belajar bahwa situs bersejarah seperti makam Eropa Peneleh memiliki nilai edukatif yang tinggi. Tempat ini mengajarkan kita untuk memahami sejarah dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari sisi bangsa Indonesia, tapi juga dari sisi bangsa lain yang pernah berinteraksi dengan Indonesia. Terus fakta unik juga teman-teman, makam Belanda juga menjadi makam terbesar pertama nomor 1 yang masih original, terbesar di Asia teman-teman. Juga di makam Belanda ini juga keorisinalitasannya tuh masih terjaga banget 100%. Karena ketika ada makam atau kuburan yang emang rusak atau konstruksinya mulai rapuh, sama pihak pengelola DPR gak dibenerin, tapi dibiarkan begitu aja biar nilai historisnya tetap ada. Untuk menjaga nilai historisnya teman-teman. Dan juga fun fact-nya juga di sini juga masih sering banyak yang berziarah itu. Keturunan-keturunan yang dimakamin di sini tuh masih sering berziarah. Biasanya tadi kata Pak Nano tuh biasanya sebulan tuh ada 2-3 kali teman-teman. Oke, jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, makam di Peneleh ini adalah makam yang dirancang paling mewah dan paling luas di Hindia Belanda. Dan makam ini makam yang kedua yang di Kerembangan dan penuh langsung diadakan dibangun di Peneleh ini. Halo guys. Halo. Kami dari kelompok 5 PDB 33 telah melakukan field studi teman-teman ya. Di makam Belanda, tepatnya di mana teman-teman? Surabaya, Jawa Timur. Nah, dari wawancara yang telah kita lakukan bersama narasumber yang ada di sini yaitu Pak Nano, apa nih teman-teman yang bisa kita dapat? Saya juga mengira awalnya itu makam itu makam pahlawan teman-teman, tapi ternyata yang saya dapat dari wawancara dengan Pak Nano tadi, makam ini adalah makam yang didiami oleh masyarakat luar Indonesia, contohnya itu Belanda dan Eropa. Oke teman-teman. Sebenarnya fun fact-nya di sini nggak cuma makam Belanda, banyak juga tokoh-tokoh besar dari seperti Inggris, Prancis yang dimakamkan di daerah sini. Mungkin di makam Belanda ini juga ada dari pastor dan dari biarawati yang mendirikan sekolah Santa Maria yang dapat menjadi patokan untuk pendidikan awal di Indonesia ini, di Surabaya ini. Selanjutnya faktanya dalam satu makam itu tidak hanya terdiri satu tokoh. Jadi tadi kita mendapat informasi bahwasanya bisa jadi dalam satu makam itu terdapat 40 tokoh gitu.